Oke, jadi welcome back to Salam Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 2 November 2021. Oke, sebelumnya mohon maaf, morning briefing untuk hari Senin tidak ada karena saya sedang STAC full day gitu ya. Dan thank you juga teman-teman yang udah partisipasi. Total peserta sekitar 270 lebih gitu ya. Dan di sesi terakhir, sesi scalping, itu sekitar ditambah yang riset hampir 400 orang gitu. Jadi luar biasa banget. Dan buat teman-teman yang ketinggalan ya, see you in batch 7 ya, karena batch 6 udah selesai. Tapi kalau Anda mau payment dapat recordnya aja ya boleh juga sih gitu ya. Anda tinggal japri ke staff Silent, staff kita. Dan saya akan tutup hingga tanggal 7 ya, jadi sampai tanggal 7 aja untuk re-regis STAC batch 6 kalau mau gitu ya. Dan lalu saya mau menginformasikan, kita nggak pernah ada titip-titip dana. Kami dan seluruh staff nggak pernah chat duluan, apalagi minta transfer duluan dan sebagainya. Dan juga rekening atas hanya nama Johnny Lintang gitu ya. Jadi di luar itu udah pasti penipuan. Oke, jadi pastikan teman-teman add saya, add Om Silent, dan juga add staff Silent biar nggak salah. Oke, karena banyak banget beberapa yang laporan hari ini juga ketipu. Ya, karena kita nggak bisa tanggung jawab. Kenapa? Karena kita udah remind terus. Di Telegram tuh kita udah remind tiap hari. Oke ya, nah lalu kita akan bahas market. Outlooknya market masih sama. Ya, dan hari ini juga first day HS 6. Ya, selamat berkompetisi untuk teman-teman semua. Ya, berkompetisi yang sportif. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Gitu ya, dan harusnya HS 6 ini pesertanya udah lebih mantap lagi ya, karena yang curang-curang udah pasti nggak ikut gitu ya. Kalau dari kemarin dari HS 4 ke bawah ya saya juga nggak ngerti lah, karena kan datanya udah nggak bisa saya track gitu. Jadi ya nggak tahu apakah menangnya bener menang atau menang-menangan. Nah, market overall masih di atas support ya, masih coba di maintain gitu ya. Inflow dan outflow-nya udah mulai agak netral, jadi udah nggak masif, cuman di banking memang masih cukup ditahan ya. Dan ini yang paling menarik, batu bara juga, harga batu baranya ancur-ancuran gitu ya, tapi emiten batu bara lagi pada ketahan gitu. Jadi menarik juga nih batu bara beberapa hari ke depan, apakah ada technical rebound yang cukup signifikan gitu ya. Ini masih menarik. Secara info dan outflow ini koreksi yang cukup wajar aja, di markdown aja sebenarnya gitu ya, sama asing sama bandar. Outlook besok sebenarnya masih ke arah negatif sih. Kenapa? Karena kalau udah market sekali keluar dari zona MA13, biasanya dia akan sideways dulu. Ya minimal sideways lah. Ya, jadi kalau kita lihat weekly-nya, ini memang enak banget kalau dia correction sehat dulu. Ya, enak banget emang weekly-nya kalau dia koreksi sehat dulu. Gitu. Selama beberapa candle udah stabil lagi, baru nanti lanjut. Ya, target saya memang untuk market lanjut breakout mungkin pertengahan November ke atas mungkin ya. Jadi minggu awal sampai pertengahan November kita mungkin akan melihat market yang begini gitu. Jadi trading tetap disiplin aja. Oke ya. Nah, lalu berikutnya saya akan bahas dulu seperti biasa kita punya trade done. Jadi yang pertama adalah CSIS, kita buy di jam 2 di hari Jumat kemarin tanggal 29 Oktober di jam 10.09. Dan yes, CSIS ini saya pun masih kawal. Ya, tadi sempat ke 104.99 gitu ya. Ke 103 saya jualnya sekitar di 103, itu udah lumayan banget 4%. Tapi saya masih pegang lot. Ya, dan teman-teman bisa masuk watch list. Kenapa? Karena memang 102 103 ini 102 104 ini support ya, resisten. Jadi kalau ini nggak jebol kayaknya masih berat. Tapi kalau ini sekali breakout akan sangat bagus. Oke. Ini untuk CSIS. Lalu next profit kita ada MTPS. Ini saya blok. Kenapa? Karena masih kita pakai gitu ya. Dan tadi nggak tahu siapa yang hack, saya thanks banget dia nge-hack barang saya di 140 141. Kita habis itu saya antri lagi sekarang. Gitu ya. Jadi saya thanks. MTPS juga ini bocoran emiten yang suka digoreng juga di kompetisi HCS. Ya, Anda tinggal pilih apakah MTPS ini layak untuk terbang tinggi. Kuncinya sih di 141 ya. Belum jebol 141, kayak saya rasa memang masih tektok aja. Gitu. Dan
kita di VVIP Silent Trader itu ada namanya PAS, Project Alien Stock. Jadi kita di Silent Trader saya udah buat Excelnya emiten-emiten gorengan yang paling sering digoreng di HOTS Championship beserta angka support dan angka resistnya. Jadi teman-teman di VVIP itu tadi udah banyak kena copet-copetan, salah satunya Karwe itu yang masuk ke dalam list kita. Yang naik hingga 25%. Gitu. Jadi banyak listnya masih ada sekitar 20-30 list emiten. Jadi teman-teman yang mau join VVIP sepanjang untuk HCS boleh banget. Ya, siapa tahu teman-teman dapat benefit yang luar biasa. Nah lalu buat yang mau dapat watchlist gratis, ya ini ada mobile apps. Nanti akan ada update di pertengahan November. Gitu ya. Lalu untuk VVIP, ya ini untuk VVIP ada promo. Jadi nggak pakai harga ini. Saya akan kasih promo hingga 14 November. Berarti 2 minggu dari sekarang. Harga promo yang 1 bulannya 150.000. Jadi buat yang mau manfaatin buruan. Karena after November ini selesai promonya, saya akan promo lagi mungkin di akhir tahun. Jadi masih lama. Oke. Nah lalu buat yang tanya win rate kita di bulan Oktober. Jadi Oktober udah selesai gitu ya. Kita maju ke bulan November. Bulan Oktober kita trade-nya agak less juga. Nggak terlalu banyak. Karena memang di VVIP memang mainnya agak santai. Dimana win rate swing alhamdulillah per sekarang masih 100%. Kemarin di bulan Oktober banyak banget yang kita terbang tinggi gitu ya, SMBR gitu ya, Wika, Asri dan sebagainya. Lalu yang ke atas ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada sekitar 8 cut loss berbanding 35. Maka win rate kita sekitar 81,4%. Gitu ya, jadi adalah trade dan kita yang real dan harapannya November lebih baik. Gitu. Amin. Ya, nah oke. Kita lanjut ke requestan. Oke, sebelum requestan mungkin saya mau menginformasikan buat teman-teman yang belum join. Ya, buat teman-teman yang belum join giveaway. Ya, giveaway ini akan diumumkan tanggal 4 November. Jadi siapa tahu teman-teman beruntung gitu ya, teman-teman bisa dapatkan giveaway-nya. Jadi yang mau silakan follow Instagram kami. Cek postingan ini syarat-syaratnya dan semoga Anda beruntung. Itu ya. Dan lalu berikutnya mungkin saya bahas IPO dulu kali ya. Terakhir ya, tadi ada yang nanya, "Oh, Boba gimana outlooknya?" Yang jelas kalau Anda mau kejar besok ya nggak bijak. Gitu. Itu poin pertama. Ya, ini suara saya beda gak sih? Kayaknya suara saya agak beda ya. Karena memang kemarin full total hampir 15 jam ke atas itu saya ngomong terus dalam 2 hari. Jadi suaranya pun agak berubah. Nah, lanjut ke Boba. Oke, untuk Boba sesuai target meskipun tadi sempat digoyang ya. Goyang pun bentar doang sih sebenarnya, cuma semenit. Balik lagi, target saya untuk Boba memang arah 2 sampai 3 kali aja sih. Saya enggak target lebih sebenarnya untuk Boba itu sendiri. Tinggal pantau besok karena hari ini udah sempet digoyang, maka hari kedua pun potensi goyangnya lebih besar lagi gitu, karena closingannya pun nggak terlalu banyak ya, artinya bidnya pun nggak terlalu tebel, jadi minatnya agak kecil nih. Nah ini yang rawan di hari kedua gitu, tapi ya udah profit 50% ya, saya rasa udah cukup lah ya untuk kita semua. Oke, nanti pertengahan November ke atas akan banyak IPO gitu ya. Di VVIP kita ada namanya Project IPO, Pipo. Nah kalau di VVIP kita kawal nih. Ini saya nggak semua ikut nih. Ada beberapa IPO yang agak mengkhawatirkan. Gitu. Jadi kalau Anda nggak mau salah IPO, bisa juga join VVIP. Gitu ya. Nah lalu berikutnya kita lanjut aja ke pembahasan requestan. Gitu ya. Bos. Ya. Bos itu... Oke. Nah ini seperti saya bilang. Jadi emiten-emiten batubara meskipun bos likely lebih kayak gorengan, tapi kan ya perusahaan ini kan perusahaan batubara gitu ya. Jadi most likely memang ini emiten batubara, dan kalau kita lihat memang emiten batubara ini sedang kayak divergence. Jadi mana kalau kita lihat dia punya stokastik agak naik gitu kan. Suara saya kedengeran gak sih? Kedengeran ya? Karena suara saya lagi susah nih. Kayak dia seperti divergence sebenarnya. Ya untuk bosnya sendiri. Dan makanya menarik besok atau nanti malam Anda cek batubara kalau harga Newcastle hijau, apalagi hijau pekat, wah ini emiten batubara akan merespon harusnya. Gitu ya. Jadi target breakout di 95 97. Overall masih good sih, dia masih
masih ketahan di atas 86 gitu. Ini masih di support. Overall masih bagus. Untuk friend ini oke, ini dahsyat banget ya, bukan oke lagi, 6 candle. Intinya sih dia udah breakout di sini. Ya, ini kan baru hari ini nih breakout gitu kan. Kalau saya ya tunggu dulu minggu ini bisa sustain gak gitu, dan karena ini udah naiknya cukup panjang, ya enakan dia ada satu candle koreksi 3%, 4%. Nah, mungkin di sana saya baru mau entry. Itu pertama. Lalu poin kedua, next resist yang cukup krusial itu di 14, 15, 13. Nah, ini resistance yang cukup powerful dari kemarin. Jadi sekarang lagi kepentok-pentok di area resistance gitu ya. Nah, tinggal kita cek apakah dia kuat di area resistance tersebut. Gitu. Tapi overall harusnya udah menarik banget sih. Udah bisa masuk pantauan untuk watchlist kita. Karena di sini dia udah breakout, dia punya downtrend line. Nah, ini sebenarnya udah menarik. Ya. Monthly weekly-nya juga oke, cuman entry-nya pada saat merah itu lebih bijak. Gitu. Friend W2-nya kan juga naiknya lumayan ya. Wah, dari 20 ke 40. Oke. Lalu berikutnya BRMS apakah akumulasi? Oh iya. Jadi kalau Anda ingat emiten yang saya singgung MG-nya beli banyak, ya inilah. Bahkan sampai hari ini itu di Instagram ya, makanya Anda follow Instagram saya, itu saya kasih kode. Jadi BRMS pun sampai detik ini masih diakumulasi luar biasa. Ya, bahkan dalam 2 hari terakhir nih diakumulasi dan breakout juga hari ini. Nah, jadi ketika udah breakout ya ini udah oke banget sebenarnya. Tinggal kita main pantau aja untuk BRMS. Gitu. Jadi untuk outlooknya overall bagus. Ya, outlooknya overall bagus. Gitu. Lalu untuk Temas juga emitennya sebenarnya masih oke. Overall dia masih dalam trend sideways-nya aja, nggak ada something yang bagus. Cuman temennya kan SM leader nih, karena kinerja Q3-nya kan eksponensial banget, makanya hari ini sempat gap up. Nah, prediksi saya kinerja sektoralnya juga harusnya membaik gitu, kayak Temas, Soci, Wins dan sebagainya. Pantau aja, cuman kalau Anda mau buy on breakout itu masih di 344 nih. Ya kalau mau buy on breakout tunggu di sini aja. Gitu. Ya, kalau mau buy on weakness ya di sekitar 310. Ya, jadi dia masih bergerak di dalam range yang sempit. Ya, oke, lalu WH juga masih bergerak di dalam range yang sempit, batas stop loss 200 di atas itu masih oke. MITI juga overall masih oke. Ini udah 3 kali koreksi. Biasanya kalau satu candle merah, besoknya candle hijau. Jadi outlooknya besok mungkin MITI ada chance untuk hijau. Ya, stop loss dulu pertama di 131. Aliennya nggak semeriah kompetisi kemarin ya? Saya rasa belum sih. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin hype-nya. Kenapa? Karena ya sejak kejadian HCS5, nih gara-gara saya juga ya, saya ngelaporin ada yang curang. Kayaknya orang udah makin mungkin nggak interest lagi. Kenapa? Karena gelar bergengsinya mungkin udah kecabut gitu. Padahal kan harusnya ketika udah ada tim internal audit, udah Mirai udah memperbaiki gitu kan, ke depannya lebih baik, harusnya pesertanya makin banyak gitu. Ya, cuman nih baru hari pertama, kita nggak bisa ngomong lah. Nanti cek aja seminggu ini oke gak. Tapi overall beberapa emiten udah digoreng, kayak Carway itu kita berhasil profit juga dari project kita, itu udah gerak juga. Jadi harusnya masih menarik. Ya, tinggal kita main position. Oke. ILS masih sideways, Anda bisa cicil-cicil buy, jebol 148 out. Lalu untuk BRIS masih sideways, belum ada momentum. MCOR belum ada momentum, jebol 125, saya prefer akan out dulu. Jawa Bandar 189, 191, bijak gak masuk dengan harga sekarang. Nah, kalau Jawa ini memang enakan emitennya buy-nya pas merah. Kenapa? Karena dia sering kok ditarik turun. Ya, ditarik turun. Jadi kalau Anda belinya pas candle biru, takutnya dikobok-kobok. Ya, teman, kalau Anda mau ya silakan gitu. Ya, kalau Anda mau silakan. Saya sih biasa entry Jawa pas merah-merah. Ya. Oke, Antam belum ada momentum. Ya, masih di situ-situ aja. Bandarmologi NPGF. Oke, NPGF sih masih sideways sebenarnya ya. Tapi kalau Anda mau coba tanya untuk bandarmologi, untuk hari ini ada akumulasi. Oke, good. Coba kita cek dari seminggu ke belakang. Seminggu ya. Masih netral ya, masih netral untuk NPGF bandarmologinya. Lanjut. TCS punya barang, woi bagus ini, punya di 95, TP berapa? 102, 104.
masih sama. Ikutin ini aja. Ikutin ini nih tuh. Area TP-nya tuh. Ya, nextnya 110 ke atas. Oke. SWAT. Wah, ini SWAT agak bukan bagus sih. Sebenarnya ini emiten yang enak banget lah untuk copet-copet karena range dia punya range pergerakannya cukup lebar. Untuk SWAT overall bagus. Ya, cuman kalau Anda perhatikan siklusnya, dia tuh jarang 2 candle tuh langsung hijau. After dia 1 candle pasti dia merah. Merah-merah, hijau, merah-merah, hijau, merah 3 kali hijau, merah 3 kali hijau. Nah, kalau mau ya tunggu merah 1 2 baru entry. Gitu. Ya, cuman kalau dia besok tembus 200 sih bisa dipantau ya. Karena overall technicalnya good. MDK masih letoy ya, belum ada momentum sih. Intinya jangan balik ke 3000 ya. Kalau dia balik ke 3000 ke bawah kayaknya kurang bagus. Antamuda, ESA udah disupport. Anda mau buy silakan, stop loss 320. Untuk BRMS breakout lanjut hold aja, trailing stop. Karena ini kan baru mulai breakout. Ya. Lalu berikutnya Sochi masih sideways ya. Belum balik 200 kayak belum menarik. MTDL ini lagi pullback nih, ya, dia lagi correction. Bisa spekulasi sih, ya besok 1 candle merah lagi bisa spekulasi untuk entry. Stop loss 3.300 saja, jadi buy di 34, gitu ya, 3435, stop loss 3.300. Oke, lalu ada Mari, balik lagi ya, gagal balik ke 480, 490 ke atas, masih kepentok tembok, ya, pantau ketat kalau jebol 460, prefer out. Kalau jebol 460. Java hari ini technical rebound gitu ya. Mungkin dia akan uji resisten di sekitar 1800. Ya mungkin kalau besok technical rebound targetnya ke sini. Kita batasi kalau jebol 1700. Ya. Lalu TRJA. Oke, TRJA overall good. Hari ini breakout. Udah lama sih saya nggak trading TRJA ya. Baru lihat juga ini. Oke, TRJA ini cukup dijaga pergerakannya. Ya, jadi kayak semacam repo, tapi sebenarnya gak repo-repo juga ya, cuma memang dijaga banget harga pergerakannya sama si bandar. Jadi overall untuk TRJA masih good sih ya. Untuk TRJA overall masih good. Nah, ini bisa dipantau lah untuk besok. Ya, masih bagus. SMNT hari ini closingannya cukup menarik. Dan balik lagi, SMNT memang suka ngeprank gitu ya. Dan today memang angka 200 merupakan angka sakral si SMNT. Jangan sampai jebol, karena angka 200 ini kalau jebol akan gak bagus gitu. Outlooknya dia masih akan uji resist 230. Dari kemarin agak berat ya. Dia sentuh 230 gak lama turun. Gak lama turun gitu. Kalau gak salah SMNT juga terakhir kan sering dipom-pom ya. Jadi saya rasa bandar masih punya banyak barang. Ya, kita masih bisa manfaatin sebenarnya. Lalu ICBP posisi udah cukup bottom. Anda mau spekulasi buy bisa sih. Ya, 8.600 batas stop loss. Lalu untuk Arna ini salah satu saham bagus sebenarnya. Ya, cuman ya pergerakannya agak smooth aja. Gitu. Kalau ditanya bisa beggar gak? Waktu itu kan ada yang nanya, saya bilang kalau bilang beggar ya Anda harus pantau prosesnya. Mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin, cuman butuh waktunya, jangka waktunya pun nggak singkat seperti itu. Ya overall uptrend, kita tinggal kawal aja sih untuk Arna ini. Overall bagus. Lalu BGTG momennya belum ada. Ya lalu SMBR ini ngikut-ngikut ya, SMGR, INTP agak ada gerak-gerak. Cuman kayak pergerakannya udah 4 hari makin kecil. Jadi mungkin emiten-emiten semen besok ada potensi untuk correction dulu. Lalu bola bowling luar biasa, dia hari ini berhasil breakout sekitar 760. Ya, sekitar 760 berhasil di breakout. Ini angka yang baik, tinggal kita lihat apakah memang beneran breakout atau kepentok. Ya untuk bola, karena kan ini keluar berita gara-gara dia masuk dunia kripto ya. Wah, jadi ini udah bukan bola lagi gitu. Dan broker summary-nya juga masih cukup netral, ada yang akum dan ada yang distribusi gitu ya. Masih kita bisa pantau ya, masih bisa kita pantau dulu pergerakannya.
Nih kita cek-cek dulu dia arahnya memang mau breakout atau kempes. Kalau kempes itu besok pasti koreksi dalam. Karena kepentok. Tapi kalau dia koreksi tipis-tipis, nah itu biasanya tanda kuat. Oke, Jawa sudah. Dan terakhir INKP. INKP outlooknya masih sama. Jadi komoditi memang lagi shutdown aja ya. Lagi rotasi aja sih sebenarnya. Tapi rotasi udah 1-2 minggu. Ini minggu ketiga kalau sampai masih rotasi. Agak lama ya menurut saya ya untuk emiten komoditi rotasi. Tapi udah best buy-nya sih menurut saya. Anda yang bilang INKP ketinggalan ya sebenarnya di harga-harga sekarang bisa cicil. Nah untuk supportnya sendiri INKP itu batas di 8.000. Itu untuk target price ya Anda atur aja lah suka-suka. Ya tergantung karakteristik dari Anda. Oke. Jadi saya rasa cukup. Nanti detailnya Anda bisa follow Instagram saya aja. Nanti saya kasih bocor-bocoran. Saya sering kasih kok kode-kode. Dan juga minimal Anda join grup Telegram kami gitu. Yang free aja biar kita bisa discuss. Oke, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.